Ustadz, bagaimana hukum pakai tas dompet yang terbuat dari kulit ular? Macam tak ada aja cerita lain. Kulit ular, kulit buaya, kulit biawak, kulit babi, kulit anjing. Beda antara yang keras najisnya, anjing babi tak bisa sama sekali. Sedangkan kulit sapi, kulit itik tak bisa. Kulit sapi, kulit kambing itu memang bisa disama. Adapun kulit binatang semacam ular, buaya itu ikhtilaf antar ulama. Ada sebagian mengatakan membolehkan kalau disama, tapi saya lebih condong untuk mengatakan tidak, untuk ihtiyat, lebih hati-hati. Maka lebih banyak lagi. Berapa harga tas kulit buaya? Oh, mahal, bisa 10 juta. Sementara tas yang biasa 2 juta. Pakai yang 2 juta, yang 8 juta sedekahkan ke fakir miskin. Betul? Ini untuk gaya-gaya aja. Cantik kulitnya. Iya, buaya nih. Siapa yang nangkap saya? Pak, saya adalah seorang pemudi. Kelihatan dari tulisannya rapi. Yang melakukan dosa dan zina secara sadar. Kenapa kau berzina? Apakah jika bertobat dosa-dosa saya diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak mengampuni dosa syirik, tapi dosa selain itu Allah mengampuni engkau, maka kau mandi tobat. Bagaimana cara mandi tobat? Ada sungai di situ, nyemplung bagus. Aku niat mandi tobat. Mandi tobat itu mata mandi wajib, basah semuanya. Mana yang duluan basah Pak Ustaz? Terserah. Kalau kebetulan salto, kepala duluan. Di kamar mandi biasa? Bisa. Mana yang duluan basah? Terserah. Siram kaki dulu bisa, kepala dulu. Setelah basah kau berwudu, habis itu kau sholat sunat taubat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ayatnya terserah. Kul sah. Setelah itu salam, kau pun istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ilahi lastu lil firdausi ahla. Aku tak layak masuk dalam surgamu ya Allah. Wala aqwa 'ala naril jahimi, tapi aku pun rasanya tak kuat masuk neraka-Mu ya Allah. Kau mau masuk surga? Tak layak ya Allah. Kalau gitu kau masukkan neraka, aku tak kuat ya Allah. Jadi kau mau ke mana? Tak jelas kau ni. Saya sudah mulai memperbaiki sholat saya, alhamdulillah. Namun saya belum melakukan sholat. Namun saya belum melakukan sholat taubat. Sholat taubat itu sunat, saudaraku. Apakah Bapak bersedia mengimami kami sholat taubat? Oh, bahaya nih. Sholat taubat itu tak usah berjamaah. Kau sholat sendiri saja. Nanti balik dari sini. Kalau tak ikut pengajian di masjid, nanti malam di Masjid Agung, ya, Masjid Agung ba'da isya. Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Agung. Datang ba'da isya. Tapi kalau bisa sholat isyaknya di sana. Kalau mau booking waktu tempat cepat, maghrib sudah di sana. Tapi makan dulu. Kalau tidak nanti pas Ustaz ceramah buka. Pak Ustadz, apa hukumnya istri lebih suka tinggal di rumah orang tuanya? Ini MOU dari awal tak jelas. Adinda, makanya kalian jangan pacaran. Pacaran itu semuanya bohong, bullshit. Adinda, hati-hati jalannya, nanti terpleset ya. Kalau adalah bulan, kalau bintang setengah napasku pergi, pret. Selama sebelum menikah itu kalian harus jelas kontraknya. Adinda, kau kan sekolah, iya. Setelah sekolah kau kan tamat S1, iya. Nanti kalau nikah sama aku, kau kerja atau jaga anak? Jangan sampai setelah nikah baru muncul masalah. Nanti setelah nikah, rumah bapakmu besar, rumah aku kecil. Makan di tempat emakmu enak, tempat aku tak enak. Di tempat aku beralaskan koran, makan sehari sekali. Kau mau di sana apa di sini? Jangan indah-indahnya saja. Karena nikah itu tidak selamanya berkarpet merah dan bunga-bunga. Banyak onak dan duri di dalamnya. Betul? Banyak yang ngaku kan? Bagaimana jika ada hutang-hutang puasa karena haid yang belum dibayar selama bertahun-tahun? Memberi makan anak yatim atau berpuasa? Mesti diqadha. Qadha itu diganti. Bukan qadha suci. Qadha. Ibu-ibu yang punya utang puasa 90 hari. Loh, kok 90 hari?
pas mengandung anak 30 hari, menyusukan tahun pertama 30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari, mau mengganti lahir pula adiknya. Kalau suami tadi soleh, maka diingatkannya, Adinda, kau sudah qadha, gantilah puasamu Adinda. Tapi kalau dapat laki Fir'aun, apa wanita makan-makan? Aku puasa bang. Apa puasa-puasa? Mengganti puasa anak kita. Apa puasa-puasa? Ibu harus menjawab, aku puasa nih gara-gara abang. Maka mesti diganti. Cara menggantinya gimana Pak Ustadz? 1 bulan puasa 8 hari, 10 bulan berarti sudah lunas 80 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sebulan 8 hari. Niatnya niat qadha. Yang niat qadha hari Senin dapat pahala puasa. Qadhanya lunas, Seninnya dapat. Itulah indahnya. Oh, tak enak jadi perempuan nih Pak Ustadz ya. Indah jadi perempuan. Tapak kaki di bawah sorga, di bawah tapak kaki ibu. Belum pernah saya baca sorga di bawah tapak kaki Ustadz. Belum ada. Apa boleh menikah dengan wali hakim sedangkan wali kita masih hidup? Tak bisa. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali. Wa syahidai adlin, dan saksi yang adil. Wali pertama ayah, tak ada ayah atu. Toh oh atu. Tak ada atu abang, tak ada abang adik, tak ada adik pakcik, abang ayah, tak ada abang ayah adik ayah, tak ada juga lagi terus perwalian saudara dari ayah kita adik beradik, anaknya itu bisa sepupu, sewali kalau bahasa kampung Melayu kami, sewali. Tak juga ada sebatang kara habis semuanya ditelan harimau, maka walinya wali hakim. Hadisnya fasultan waliyun man la waliyalaha, wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak ada walinya. Ada orang yang tak ada wali, ada, dicampakkannya dalam kardus, letakkan tepi jalan. Namanya siapa? Binti Kardus. Saya perwakilan dari salah satu tenaga kesehatan. Oh, dokter nih. Kesehatan ketulisan dokter. Bagaimana hukumnya jika kami berbohong dalam menegakkan diagnosa penyakit agar BPJS pasien bisa dipakai? Karena kalau di IGD rumah sakit hanya kasus emergensi yang bisa ditangani menggunakan atau ada pengantar dari puskesmas, karena ada dalam peraturan Permenkes. Saya tak berani menghalalkan bohong, karena dalam hadis dikatakan ketika Nabi masukkan tangannya ke dalam orang yang berniaga, ya sahibat ta'am, hei pedagang, kenapa ini basah? Kena air hujannya Rasulullah. Kenapa kau buat yang basah di dalam, yang kering di luar? Man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami maka bukan golongan kami. Tanya ke ustaz lain, mana tahu dia ada dalil lain. Kalau saya itulah dalilnya. Apa hukumnya orang tua yang suka membeda-bedakan anak, lebih berpihak kepada anak laki-lakinya, padahal anak laki-lakinya selalu menipu orang tuanya? Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kalian kepada anak-anak kalian. Walaupun kepada anak kandung, kalau tak adil akan mewarisi kecemburuan. Abangnya sekolahkan sampai S3, adiknya es cendol pun tak dapat. Ustadz, apa hukumnya seorang istri masih chatting sama mantan? Setan tidak pernah mengajak berzina, tapi setan menawarkan jalan-jalan menuju zina. La tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kau ikut langkah-langkah setan. Buanglah mantan pada tempatnya. Jangan lagi buka HP sekarang, cari nomor dia, delete. Buka FB sekarang, cari nama dia, akhiri, blokir, jangan lagi ada. Oh, jangan sampai ada. Nggak ada hati Pak Ustadz, cuman silaturahim aja. Jangan. Mungkin kau tak apa-apa, tapi istrimu sudah hancur berkeping dia menikah. Macam tahu aja Ustadz. Apa hukumnya menjadi wartawan yang notabene-nya kami harus meliput setiap peristiwa asusila, kriminal, bahkan yang sifatnya aib? Bagaimana itu Pak Ustadz? Menunjukkan aib orang yang mesti ditunjukkan, maka itu adalah perbuatan jarah wa ta'dil. Ulama ahli hadis pun menunjukkan, jangan terima riwayat si fulan dia kazab pembohong, jangan terima riwayat si fulan karena dia Mu'tazilah, jangan terima riwayat fulan karena dia Syiah, jangan terima riwayat si fulan karena dia Khawarij. Itu adalah perbuatan menunjukkan kebatilan orang. Jadi bukan cerita aib tak tentu arah, tapi untuk menunjukkan kebatilan. Kapan orang boleh menunjukkan kebatilan? Pertama, menjadi saksi di pengadilan. Pak Hakim bertanya,
Hai saksi, apakah betul orang ini berzina? Sebetulnya saya mau bersaksi Pak Hakim, tapi saya takut berdosa cerita aibnya. Gimana hakim mau memutuskan? Yang kedua, kalau ada orang nanya hukum, Ustaz Somad, saya mau nanya hukum, apa hukum masalah ini? Apa masalahnya? Saya tak berani cerita, takut cerita aib. Macam mana saya mau jawab? Begitu juga untuk menunjukkan orang yang batil. Saudara-saudara kita wartawan, kalian punya peran yang luar biasa. Yahudi menguasai pers, makanya bisa menguasai dunia. Reuters, kantor berita dunia. Reuters tapi sudah tamat pesantren kok malah kelakuannya lebih dari anak tak punya agama. Saya pula yang kena tembak nampaknya. Lebih dari anak tak punya agama, perilakunya narkoba, main perempuan, ini kasus. Karena kami dulu masuk pesantren, ada juga yang macam kuda lepas kandang. Tapi sejahat-jahatnya anak pesantren, dia lari-lari, tahu dia jalan balik kemana. Nyasar dia balik juga balik. Banyak saya ketemu nyasar, saya ajak balik. Nah, maka ibu doa, jangan lupa. Saya banyak ketemu orang yang aneh-aneh, yang luar biasa. Ketemu di Kalimantan, mak saya itu Pak Ustadz, saya muliakan, dimuliakannya. Emaknya berdoa tiap malam. Baru lagi ketemu, apa kata dia? Emak saya itu membawa air zam-zam Pak Ustadz. Nama tak boleh diceritakan, menjaga kode etik jurnalistik. Dibawanya air zam-zam tawaf Pak Ustadz, diminumkannya ke saya, dimandikannya ke saya, didoakannya saya. Alhamdulillah tobat saya Pak Ustadz. Maka ibu tetap berdoa, minta tiap malam tahajud berdoa. Hati anak ini antara genggaman kuasa Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat semua dari riba, zina, narkoba. Jamalul wujudi bi dzikril ilah wa tasful hayat.